Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidash syuhur wa anzalal qur'ana fihi kama anzalat taurata wal injila waz zabur wa farada siyamahu wa dha'afa li shaimihil ujur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil a'immatil budur wa ba'du. Pemirsa dimanapun berada, semoga tetap berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita ucapkan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, karena dengan rahmat, taufik, hidayah serta ridhonya Allah pertemukan di bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh pahala, bulan yang penuh rahmat, dan bulan yang penuh ampunan, yaitu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita di Ramadan ini 1444 Hijriah, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan, sehingga kita dan keluarga kita bisa maksimal dalam ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dimanapun berada, semoga tetap berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang puasa lisan. Rasulullah katakan dalam sebuah hadisnya, kam min shaimin laisa lahu min syamihi ilal ju' wal atos. Banyak orang yang berpuasa, mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali mereka hanya dapat haus dan lapar. Karena apa? Mereka tidak dapat apa-apa dari puasanya, tidak dapat pahala puasanya, karena mereka mengumbar lisan, mereka tidak bisa menjaga lisan. Padahal ada 5 hal yang menghanguskan, yang menghancurkan pahala puasa. 5 hal ini, yang 4 lewat lisan, yang 1 lewat mata. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, khamsatu asya tuhbitus syiyam. 5 hal yang menghanguskan pahala puasa, yang menghancurkan pahala puasa. Yang pertama al-kidbu, bohong. Yang kedua al-ghibatu, ngerumpi atau ghibah. Yang ketiga an-namimah, adu domba atau provokator. Yang nomor 4 al-yaminul ghamus, sumpah palsu. Yang nomor 5 an-nadhuru bisyahwatin, melihat lawan jenis dengan bersyahwat. Pemirsa yang berbahagia, yang pertama al-kidbu, artinya bohong. Apa itu bohong? Bohong dalam kitab Taisirul Kholaq dikatakan al-ikhbaru bima la yutabiquh, menghabarkan, menceritakan, mengatakan sesuatu yang tidak pas pada kejadian. Tujuannya iradatu jalbin naf'i wassalamah. Tujuan bohong ternyata hanya meraih keberuntungan, meraih keselamatan, sehingga mereka melakukan bohong. Padahal bohong saat kita berpuasa itulah salah satu yang menghancurkan pahala puasa. Yang nomor 2 al-ghibah, ngerumpi atau menceritakan orang lain. Orang yang kita ceritakan tidak ada di depan kita. Kalau orang itu dengar apa yang kita katakan, apa yang kita ceritakan, orang itu tidak senang atau sakit hati, meskipun orang itu memang benar melakukan sesuai apa yang kita ceritakan. Itulah yang dikatakan ghibah. Rasulullah suatu saat pernah didatangi oleh seorang ibu, oleh seorang perempuan, di mana perempuan ini tingginya luar biasa. Begitu menghadap Rasulullah, menyampaikan sesuatu kepada Rasulullah, sudah dijawab oleh Rasulullah. Akhirnya si perempuan ini pulang, tinggalkan kediaman Rasul. Aisyah berada di belakangan si tamu ini. Begitu sudah agak jauh, Aisyah mengatakan, ya Allah, Masya Allah, orang kok setinggi ini. Rasulullah dengar, Aisyah, al-fidi al-ghibah,
buang ghibah itu. Apa kata Aisyah? Ya Rasul, aku kan mengatakan apa mestinya. Meskipun begitu wahai Aisyah, kata Rasul, itulah yang dikatakan ghibah. Kemudian lain hari lagi Rasul didatangi tamu perempuan lagi, di mana tamu ini orangnya pendek, yang tadi tinggi sekarang pendek. Orang ini pendek, sangat-sangat pendek. Begitu menghadap Rasul, curhat sama Rasul, menyampaikan sesuatu di hadapan Rasul, kemudian Rasul menjawabnya, intinya cukup perempuan ini pergi atau pulang. Aisyah berada di belakangan si perempuan tersebut. Apa kata Aisyah? Subhanallah, Masya Allah, orang kok sependek ini. Rasulullah dengar. Kemudian Rasul katakan pada Aisyah, Aisyah, buang ghibahmu itu, buang. Rasul, saya akan cerita apa adanya. Akhirnya Rasul menjelaskan, Aisyah, itulah yang dikatakan ghibah. Pemirsa dimanapun berada, semoga tetap berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindari ghibah, karena ghibah ini memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah singgung dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun fala tajassasu. Wahai orang-orang yang beriman, istanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah, hindarilah terlalu banyak prasangka. Inna ba'dadh-dhanni ismun, sesungguhnya sebagian prasangka ismun itu dosa. Wala tajassasu, dan tidak perlu lagi kalian selalu meneliti, mencari kesalahan orang lain. Wala yaktab ba'dukum ba'dha, tidak boleh di antara kita menggibah di antara yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kita senang apabila memakan daging teman sendiri, daging saudara sendiri dalam kondisi mayit? Fakarihtumuh, bencilah perbuatan itu. Pemirsa yang berbahagia rahimakumullah wa hadakumullah, ada kata-kata mutiara terkait dengan ghibah. Kitab yang paling sulit dibaca dan dipelajari bukan Al-Quran. Al-Quran banyak orang yang bisa membacanya. Kitab yang paling susah dipelajari dan dibaca bukan kitab gundul. Terbukti banyak orang yang bisa baca kitab gundul. Akan tetapi membaca diri kita sendiri, ini yang paling susah. Seringkali kita membaca diri orang lain sehingga membuat lupa kita akan membaca diri kita sendiri. Melihat noda di baju orang lain itu jauh lebih mudah dibandingkan melihat noda di baju kita sendiri. Dengan menghinakan orang tidak membuat kita menjadi mulia. Dengan meremehkan orang tidak membuat kita menjadi tinggi. Dengan menjelek-jelekkan orang lain tidak juga kita menjadi baik. Maka kita tetaplah berbuat baik, optimis kebaikan meskipun orang lain mengatakan kita jelek. Pemirsa, yang nomor 3 yang menghanguskan pahala puasa yaitu an-namimah, adu domba, provokator. Yang nomor 4 sumpah palsu. Yang nomor 5 an-nadhru bisahwatin, melihat lain jenis dengan bersahwat. Hindari 5 hal ini supaya kita dan keluarga kita mendapatkan pahala yang maksimal di bulan Ramadan ini. Semoga Allah ridhoi, Allah berkahi setiap langkah kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.